kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Gerbang suruh pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedano Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolano Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pengira. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Itu objek. Apapun ibadah Isa diangkat, diposisikan di langit, kerennya apa? Jenenge itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang tuh punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati ku wewe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Itu kan tersempurna. Bukan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasih hati mbahmu. Bocah. Bocah ora bakat wali. Teke ku selek. Wah, baru dimaterekno. Kasih hati apa nak maca ayat kursi? Kasih hati mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh menjadi rezeki dhewe kadal jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis kepen kemko di sepuro pangeran. Rat sepuro ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus begini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sama nak loro ning rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut pun. Punya akhirnya seneng mbek pangeran. Api jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba ora roh gawe rokok gunane apa ora roh? Ya gunane pekerjaan Gus menyerap tenaga. Ya wis sauri-urimu kok. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Lalu senang berguyon kiai ini. Hanya orang wong pinter guyon kaya kiai. Yes. Lalu nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang susahnya. Jadi guyonan neng kiai ora wis kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai deku maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Ya ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada cuma. Jadi gak sambung kok. Nak biyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok.
Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca itu. Suamon spesial, seneng kalau aku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon jadi seneng tuh gak kudu mewah, memang. Lah gue seneng ngenteni di Alphard malah kesel tuh. Jadi kalau nung di grup kata lah, BG sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mengenai kalau seneng, oke seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wah sementing ikhlas. Wah syaratnya kabeh itu sementing ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas steril lah sementing napa? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wong gue kaget kabeh. Mereka pikirannya wong mesti berhenti. Kok ternyata mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Ya jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa itu repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Dan dia maca lesane gak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangkalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah kafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikesembelo sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, benda apa? Oh ya yang pangeran kok ngenteni, Bang. Allah, itu tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan lho. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong ora bakat wali kok teke wis elek. Jape kus keliru terus. Masih wong khusyuk lah, ora bakat wali, khusyuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Ketika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kajian Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh. Kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khashi'am. Itu tapi umane kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus.
Tak terus terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terus serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasya kursi samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udu hifdhuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngurmat srengenge. Sampean ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngurmat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun, kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen rawali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali utek waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikiran. Ora tahu kagum mbek srengenge, ora tahu bengkel, ora tahu. Mergo emang ora bakat wali, utek wis sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ngono yo kudu urip ngono. Habis ben urip banyak nang wae apa? Mati rame-rame apa? Wong donya nek ora ono ku yo sepi tenan. Karena wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham yang mulai apa yang mulai gua takut ibu cuy para mau kaji mau kesukaan nerang nopo ya delok rekaman ini